五、四、三、二、一，点火。Selamat datang di Alfaba, ekspedisi pengetahuan. Kali ini kita bakal ngobrol tentang eksperimen yang agak aneh, tapi menarik banget, yaitu eksperimen Cina yang baru-baru ini ngirim lalat buah ke luar angkasa. Ya, benar, lalat buah. Bukan manusia loh. Tapi sebelum kita ke situ, mari kita flashback dulu ke eksperimen serupa yang dilakukan beberapa tahun lalu dan apa hubungannya dengan Islam. Di tahun 2017, Cina juga pernah ngirim lalat buah ke luar angkasa. Kenapa lalat buah? Ya, soalnya mereka punya siklus hidup yang cepat, jadi bisa dapat data dalam waktu singkat. Mereka juga mirip banget genetiknya sama manusia, makanya sering dipakai dalam penelitian genetika. Nah, waktu itu eksperimen dilakukan untuk lihat gimana pengaruh gravitasi mikro, atau biasa disebut zero gravity, ke perkembangan dan reproduksi makhluk hidup. Hasilnya, ada yang malah jadi butaan, tapi ada juga yang bertahan hidup. Seru kan? Lihat makhluk sekecil itu bisa bertahan di luar angkasa? Bener-bener nggak nyangka ya. Nah, di tanggal 30 Oktober tahun 2024, Cina ngelakuin eksperimen yang lebih canggih lagi, yaitu ngirim lalat buah ke stasiun luar angkasa Tiangong dalam misi Shenzhou 19. Sekali lagi, kenapa lalat buah? Soalnya mereka pengen tahu gimana makhluk hidup beradaptasi di lingkungan yang punya gravitasi mikro dan medan magnet yang lebih lemah dibanding bumi. Jadi, eksperimen ini bukan cuma buat tahu gimana lalat buah berkembang, tapi juga bisa kasih insight buat manusia yang mau jelajahi luar angkasa jangka panjang, misalnya ke Mars, keren kan? Tapi yang paling seru dari eksperimen ini adalah peneliti pengen tahu gimana pengaruh medan magnet yang lemah di luar angkasa. Di bumi, kita terlindungi dari radiasi kosmik sama medan magnet kita. Tapi di luar angkasa, atau di planet lain kayak Mars, nggak ada perlindungan seperti itu. Jadi, peneliti ingin cari tahu gimana makhluk hidup bisa beradaptasi tanpa perlindungan itu. Nah, Sobat Alfaba, kalian tahu nggak sih? Kalau dalam Al-Quran, lalat itu pernah disebut di surah Al-Hajj ayat 22. Allah berfirman, "Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak akan dapat menciptakan seekor lalat sekalipun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya." Mungkin lalat itu adalah makhluk kecil yang kita anggap sepele. Tapi, eksperimen ini justru menunjukkan betapa luar biasanya ciptaan Allah. Manusia mungkin punya teknologi canggih, bisa kirim lalat buah ke luar angkasa, tapi kita nggak akan pernah bisa menciptakan lalat yang hidup seperti yang Allah buat. Eksperimen kayak gini bikin kita sadar kalau ilmu pengetahuan itu luas banget, dan manusia baru memahami secuil aja. Ayo terus belajar dan menghargai ciptaan Allah. Lalat aja bisa ngasih pelajaran penting, apalagi kita sebagai manusia. Lalu, kenapa eksperimen ini begitu penting? Gimana kalau kita mau kirim manusia ke Mars? Gimana tubuh manusia bisa bertahan hidup di lingkungan yang nggak punya medan magnet, gravitasi mikro, dan radiasi kosmik? Nah, eksperimen ini bisa jadi kunci untuk mengetahui jawabannya. Cina juga bakal lanjut eksperimen dengan hewan yang lebih kompleks, seperti tikus, untuk lihat pengaruh gravitasi ke tulang, otot, dan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, teman-teman, eksperimen yang dilakukan Cina ini bukan cuma tentang lalat buah aja, tapi juga tentang bagaimana kita memahami ciptaan Allah lewat ilmu pengetahuan. Alam semesta ini luar biasa, dan eksperimen-eksperimen seperti ini cuma sebagian kecil dari usaha kita untuk memahami rahasianya. Ingat, menuntut ilmu itu wajib, dan siapa tahu, pengetahuan yang kita dapat bisa bermanfaat besar bagi umat manusia. Makasih banget ya, Sobat Alfaba, udah nonton video ini sampai habis. Semoga informasi tentang eksperimen
luar angkasa dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan, serta ajaran Islam tadi bermanfaat membuka wawasan kalian. Nah, kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan tentang eksperimen ini, atau tentang hubungan ilmu pengetahuan dan agama, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Ya, Sobat Alfaba, tetap penasaran, tetap eksplorasi, dan tetap belajar. Sampai ketemu di ekspedisi kita berikutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasi buat terus dapetin video menarik lainnya di Alfaba, Ekspedisi Pengetahuan.